Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan untuk episode ke-130 Senin 29 Agustus 2022 kita ulas berita. Dan biasanya ulas berita saya didampingi redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Ya, sore hari ini hujan, Dad, ya? Hujan, Kak. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk ulas berita, memberikan informasi yang akurat ke penonton Lesa SN ya. Dan tadi udah kita sepakati, Dad, ya, kita akan mengulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, Dad, ya. Iya, Kak. Tapi sebelum kita mengulas berita satu persatu, kita ulas berita dulu tentang dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol di Oki. Iya. Dan ya, dan ternyata, Dad, berita ini menarik perhatian pembaca Suara Nusantara dan koran SN.com. Info terkininya di mana? Sampai mana nih, Dad? Hari ini kita konfirmasi Kasipenkum Kejati Sumsel, Kak, ya. Muhammad Raidan SMH bahwa tidak ada pemeriksaan saksi, namun jaksa penyidik masih melakukan kegiatan penyidikan, Kak, ya. Di antaranya kan memeriksa dokumen-dokumen dan mendalami penyidikan terkait penyidikan dugaan kasus tersebut. Oke. Dan masih belum ada tersangkanya, Dad, ya? Belum, Kak. Apa keterangan Kavenkum untuk belum ada tersangka di dugaan korupsi ini, Dad? Hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel juga mengatakan saat kita konfirmasi terkait belum ada penetapan tersangka, beliau menjelaskan bahwa masih menunggu audit kerugian negara, Kak, ya. Inilah yang menjadi alasan Kejati Sumsel sampai saat ini belum ada tersangka, dan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH mengatakan saat ini sudah mulai penghitungan kerugian negara oleh ahli, Kak. Oke. Untuk saksi yang diperiksa, ada keterangan dari Kapenkum yang terbaru, Dan? Terbaru terakhir yang Sekda Oki, Kak, ya. Oh, Sekda Oki, ya. Yang terakhir ya. Sampai untuk hari ini kan belum ada pemeriksaan, tapi ke depan masih berpotensi dilakukan pemanggilan saksi kembali, Kak. Karena Kasipenkum mengatakan apabila dalam proses penyidikan koordinasi dengan ahli audit kerugian negara ini masih dibutuhkan keterangan dari saksi, Kak, ya, maka akan diagendakan lagi, Kak. Untuk keterangan dari Sekda Oki ini sendiri, Dedi sempat menelpon ya, untuk konfirmasi ya tentang pemeriksaan sebagai saksi. Masih ingat, Dedi, apa keterangan Sekda Oki waktu itu? Sekda Oki kita konfirmasi membenarkan, Kak, ya, dia diperiksa oleh Kejati Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus ganti rugi lahan pembangunan tol Oki. Beliau juga mengatakan dan mengakui bahwa sudah 5 kali diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dugaan kasus ini terjadi di saat dia memang masih menjabat Sekda. Oke, Dan, ya. Dan berapa kali dia sudah diperiksa, Dan? 5 kali, Kak. Sudah 5 kali ya. Dan untuk komentar tentang pemeriksaan Sekda Oki sendiri, kita berhasil minta komentar tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Pak Susno Duaji. Dan kita kemarin berbincang lewat WA, Ded, ya. Apa komentarnya? Sudah kita buat berita kemarin, Ded, ya. Sudah buat berita, Kak. Pak Susno Duaji meminta agar Sekda Oki jujur, Kak, ya. Jujur dalam memberi keterangan, jangan ada yang dilindungi menurut Pak Susno Duaji. Beliau juga mengharapkan bahwa dengan jujur itu kan salah satu bentuk kesatria bagi ASN maksudnya. Oke. Dan untuk penonton Lesa SN, Dan, ya, berita yang kita ulas hari ini sudah kita terbitkan ya di Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan silakan klik ya di koran SN.com, sudah terbit beritanya. Kemudian Dedi juga berhasil minta komentar dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Ruben. Apa komentar Pak Ruben terhadap dugaan korupsi ini, Den? Pak Ruben mengungkapkan bahwa dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol Oki ini terorganisir menurutnya, Kak, ya. Karena dia menilai pelakunya tidak jumlahnya lebih dari 1, Kak, ya. Dia juga meminta kepada Kejati Sumsel siapa saja yang terbukti terlibat mengakibatkan kerugian negara dalam perkara tersebut dibawa ke ranah pengadilan, Kak. Oke. Dan untuk komentar Pak Ruben sendiri sudah juga kita buat beritanya, Den, ya. Silakan klik koran SN.com. Oke, Dan, kita lanjut dengan mengulas berita untuk terbitan Suara Nusantara edisi cetak hari ini, Den, ya. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke. Dan saya ulangi lagi, untuk episode kali ini kita akan mengulas terbitan Suara Nusantara Senin 29 Agustus 2022. Untuk berita utama silakan Dedi baca. Untuk berita utamanya kita angkat dari komentar Pak Susno Duaji, Kak, ya. Di mana headline-nya kita angkat judul Susno minta Sekda Oki jangan ada yang dilindungi. Untuk subjudulnya dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Oki.
Ini untuk leadnya kita bacakan nggak ya? Tokoh masyarakat Sumsel, Susno Duaji, yang juga mantan Kabar Reskrim Polri, meminta Sekda Oki yang telah diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki agar jangan ada yang dilindungi dalam perkara tersebut. Menurut Susno, Sekda Oki mesti menyampaikan semuanya secara jujur kepada jaksa penyidik Kejati Sumsel. Tidak perlu ada yang dilindungi siapapun yang terlibat. Tampaknya Dedi membagi membagi berita dari komentar Pak Susno ini ada 2 berita, Dedi. Iya, Kak. Berita satunya lagi silakan Dedi bacakan. Untuk berita satunya lagi, Pak Susno Duaji mengapresiasi mengapresiasi Kejati Sumsel, di mana kita angkat judulnya Gerak Cepat Kejati Sumsel Diapresiasi. Silakan Dedi bacakan sedikit. Tokoh masyarakat Sumsel Susno Duaji yang juga mantan Kabar Reskrim mengapresiasi gerak cepat Kejati Sumsel terkait memeriksa Sekda Oki dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki ini, Kak. Kita ulas sedikit lagi, Det, ya, bahwa untuk kerja dari Kejati Sumsel ini untuk dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol Oki ini sendiri sempat turun ke lapangan, Det, ya? Iya, Kak. Sempat juga kita buat berita, Det, ya? Sempat berita. Dan sempat juga ada geledah, Det, ya? Iya. Mungkin Dedi masih ingat beritanya? Bisa mengulas sedikit? Kita ulas sedikit, Kak, ya. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel dalam penyidikan dugaan kasus ini sudah 3 lokasi, Kak, ya, digeledah oleh jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Selain itu, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel juga telah turun ke lapangan mengecek lokasi lahan yang diganti rugi itu, Kak. Dan kita sangat menyayangkan, Det, ya, kenapa dugaan korupsi ini harus terjadi, ya? Karena ini adalah program pemerintah pusat, ya, untuk pembangunan jalan tol di beberapa provinsi, termasuk di Sumatera Selatan, ya. Lanjut ke ulas berita berikutnya. Mungkin ada berita yang di kaki bawah, Det, sebelah kanan, judulnya Kejari Panggil Bawaslu Sumsel. Silakan, Dedi. Ini terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli, Kak, ya, yang saat ini dilakukan penyidikan oleh Kejari Prabu Muli. Kita angkat judulnya terkait wawancara dengan Kasih Intel Kejari Prabu Muli, Anjasara Karya, Kak, ya. Kita angkat judul Kejari Panggil Bawaslu Sumsel dengan subjudul Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Prabu Muli. Kita lihatnya, kita bacakan, ya. Kejari Prabu Muli telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak Bawaslu Sumsel untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli tahun 2017 dan 2018 senilai 5,7 miliar. Kemudian ada satu berita lagi yang ditempatkan di sebelah berita Kejari Panggil Bawaslu, judulnya Bawaslu Sumsel Hormati Proses Hukum yang Berjalan. Ini maksudnya apa, Det? Silakan. Ini konfirmasi terkait Kejari Panggil Bawaslu Sumsel, Kak, ya, di mana kita konfirmasi kepada Ketua Bawaslu Sumsel. Kita angkat judul Bawaslu Sumsel menghormati proses hukum yang berjalan, di mana kita bacakan leadnya. Ketua Bawaslu Sumsel menanggapi terkait Kejari Prabu Muli akan memeriksa pihak Bawaslu Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli. Dikatakan Ketua Bawaslu Sumsel bahwa Bawaslu Sumsel menghormati proses hukum yang kini berjalan, Kak. Dan kita ada berita giat, ya, giat pembangunan ini kayaknya, ya. Ada berita dari Banyu Asin, ya. Kak. Biar saya bacakan ini, ya. Judul beritanya, infrastruktur di Kabupaten Banyuasin sudah berkembang pesat. Ini adalah berita kegiatan dari Bupati Banyuasin, Askolani, ya. Kita sapa Bapak Askolani. Assalamualaikum, Pak Askolani. Semoga selalu lancar dan sehat, ya, dalam semua kegiatannya. Kemudian ada juga berita kegiatan dari PJ Bupati Muba, Bapak Apriyadi, yang lepas ekspor kelapa ke Shanghai. Dan kemudian ada juga berita di pojok kanan atas, berita dari anggota DPRD Banyuasin dari fraksi Partai Golkar. Silakan Didi bacakan sedikit. Kita angkat judul Siap Mengabdi untuk Muba, Kak, ya. Beritanya kita bacakan leadnya. Muhammad Nasir, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi Partai Golkar yang merupakan bakal calon Bupati Muba tahun 2024 mendatang, siap mengabdi untuk Kabupaten Muba. Ya, semoga cita-cita mulia, ya, dari Adinda Nasir itu tercapai. Kemudian ada satu lagi berita dari kegiatan Adinda Nasir. Silakan Dedi bacakan. Judulnya M. Nasir hadiri sholawat bersama Gus Miftah dan Menhub RI. Kita baca leadnya. Muhammad Nasir, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi Partai Golkar
yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Media dan Pengelolaan Opini Partai Golkar Provinsi Sumsel, menghadiri sholawat bersama Ustadz Gus Miftah sekaligus ceramah kebangsaan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Oke, Ded, kayaknya halaman 1 sudah selesai kita ulas, Ded ya. Kita beralih ke halaman 12. Saya perlihatkan halamannya, Dedi yang bacakan. Tim kreatif bisa lihat halaman 12. Oke, Dedi silakan bacakan. Ini terkait pemberitaan dari Bupati Banyuasin Haji Asqalani, Kak ya. Di mana kita angkat judulnya Prestasi Bupati Banyuasin Haji Asqalani raih banyak penghargaan. Oke, silakan Dedi. Untuk leadnya kita bacakan, Bupati Banyuasin Haji Asqalani SHMH meraih banyak penghargaan atas prestasinya selama memimpin Kabupaten Banyuasin. Kan lanjut, Ded. Melalui 7 program pokok dan 7 gerakan Banyuasin Bangkit yang sudah berjalan dan telah dirasakan masyarakat manfaatnya, dibuktikan dengan diterimanya sejumlah penghargaan yang menjadi pengakuan di regional Sumsel dan nasional. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita lagi ya. Kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, dan kali ini berita di halaman dalam ya. Halaman politik dan pemerintahan ya, ini ya. Oke, tim kreatif bisa lihat ya. Sebelum saya mengulas dan membacakan beritanya satu persatu, saya menyapa kembali penonton Lensa SN. Terima kasih untuk penonton Lensa SN yang sudah setia ya menonton tayangan YouTube Lensa SN. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Dan teruslah untuk memberikan komentar-komentar ya. Dan masukan-masukan biar kita bisa terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Langsung saja kita ulas berita di halaman politik dan pemerintahan. Untuk HL ini diambil berita Herman Deru terima penghargaan dari Wali Pusat Pujasuma dengan subjudul Bangun Infrastruktur Eks Transmigrasi di Sumatera Selatan. Kemudian ada juga giat dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru apresiasi inisiatif masyarakat kembangkan komoditi Laos. Kemudian ada juga kegiatan kembali dari Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur serahkan penghargaan kepada pegiat lingkungan. Kemudian ada juga berita kembali ini ya, berita dari giat Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ajak warga tingkatkan semangat gotong royong. Oke, Ded, lanjut lagi kita ulas berita ya. Kali ini di halaman 3 ya. Tim kreatif bisa lihat. Halaman 3 itu Muba Sinergi, Muba Terus Berkarya. Untuk kita informasikan bahwa halaman ini adalah kerjasama antara Suara Nusantara dan pemerintah Kabupaten Muba. Untuk berita HL kita ambil judul Pemkab Muba beri bantuan perahu dan mesin ke nelayan. Kemudian ada juga berita genjot kesejahteraan nelayan, dorong KUB jadi koperasi perikanan. Kemudian ada juga berita Muba raih penghargaan Nirwasita Tantra. Oke, Ded, sebelum Dedi mengulas berita halaman selanjutnya 6 dan 7, saya menyapa dulu seniman Kota Palembang ya, Yaibek ya. Dan kebetulan saya sebagai host ya tadi berbincang di RRI bersama Yaibek membahas mengulas ya tentang dunia tulis menulis dan dunia wartawan ya. Dan kami juga berbincang soal seni, budaya dan peran dan kiprah dari Yaibek selama ini di dunia kesenian Kota Palembang dan Sumatera Selatan ya. Ternyata Yaibek sudah sangat lama ya berkiprah di dunia seniman ya, dan sudah cukup banyak lagu-lagu ciptaannya ya, dan begitu juga dengan seni tari. Silakan Dedi untuk mengulas halaman 6 dan 7. Iya, Kak. Selanjutnya kita ulas halaman 6, Kak ya. Ini tim kreatif halaman 6. Halaman 6 ini pemberitaan Kota Musi, di mana kegiatan pemberitaan di Kota Palembang. Untuk headline-nya kita angkat dengan judul Mobil angkot listrik dioperasikan tahun 2023. Kemudian ada berita dengan judul ribuan warga saksikan pameran pesawat tempur. Oke, lanjut ke halaman 7 sepertinya. Kemudian untuk halaman 7. Halaman 7 tim kreatif. Halaman 7 ini pemberitaan di Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyuasin, Muratara dan Lahat. Untuk headline halaman 7 kita angkat dari pemberitaan dari Oku Timur, di mana judulnya Panen Padi IP 200 Bupati Enos komitmen tingkatkan kualitas pertanian. Kemudian ada berita dari Ogan Ilir dengan judul Adat Budaya dan Pariwisata harus dipromosikan. Selanjutnya ada berita dari Lahat dengan judul Ciujang saksikan laga final turnamen basket.
Kemudian ada berita kegiatan Bupati Lahad dengan judul Bupati Lahad tinjau pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Selanjutnya berita dari Lahad, masih dari Lahad dengan judul Kapolres Lahad terima penghargaan Kalpataru dari Gubernur Sumsel. Oke, dan itu ulas berita di halaman 7 tadi, Ded, ya. Dan sepertinya kita udah di ujung obrolan ulas berita, Ded, ya. Iya, Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes, ya. Dan quote kita sore hari ini adalah tubuh boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati jangan menyerah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.